Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat ya, pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Kita akan membahas terkait materi kebijakan dividen ya, kebijakan dividen dari suatu perusahaan, dan nanti juga akan ada teori-teori yang menjadi dasar terkait kebijakan dividen itu sendiri ya. Oke, sebelum sampai ke sana kita akan bahas terlebih dahulu terkait laba bersih ya, atau biasanya bahasa Inggrisnya earning after tax ya, disimpulkan menjadi EAT. Nah, dalam hal ini EAT itu untuk siapa sih gitu ya. Nah, bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kepada pemegang saham gitu ya. Jadi EAT bisa diberikan kepada pemegang saham, bentuknya adalah dividen gitu ya. Jadi keuntungan bagi para pemegang saham yang berinvestasi di perusahaan tersebut itu dengan disebut istilahnya adalah dividen. Yang kedua, bisa untuk perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini namanya adalah laba ditahan. Tujuannya bisa untuk meningkatkan dana operasional, kemudian untuk investasi perusahaan tersebut, ataupun untuk lainnya gitu ya. Yang pastinya untuk kemakmuran para pemegang saham ya. Oke, pengertian dividen ya. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jadi tergantung ya, dividen diperoleh itu tergantung dari berapa saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu. Misalnya 10%, maka dividen diperoleh adalah 10% dari total dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham gitu ya. Jadi tergantung porsi kepemilikan saham dari suatu perusahaan berapa banyak gitu ya. Kalau kita punya satu lot ya bisa jadi 0,00 gitu, 0,1 gitu ya, karena sangat sedikit kalau cuma satu lot ya. Sedangkan yang lainnya bisa jadi berapa ratus lot gitu, atau berapa ribu lot, yang akan berdampak pada jumlah dividen yang diterima semakin banyak kan gitu. Pembagian ini ya, pembagian dalam bentuk dividen ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Nah, pastinya kan laba bersih setelah pajak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, pastinya akan mengurangi ya laba ditahan dari kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik ini memang adalah tujuan utama dari suatu bisnis gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika perusahaan sudah go public, ya pasti ada suatu waktu gitu ya, perusahaan tersebut akan membagikan dividen gitu ya. Kalau tidak sama sekali ya tidak ada pemegang saham yang berinvestasi di sana ya. Investor tidak ada yang berinvestasi di sana karena tidak mendapatkan keuntungan. Makanya ada banyak tipe kebijakan dari masing-masing perusahaan gitu. Ada yang memang rutin gitu yang bagikan dividen. Tujuannya adalah memang untuk mempertahankan investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi ada juga yang ada suatu waktu tahun tertentu membagikan, tapi jumlahnya banyak gitu, karena perusahaan sedang mendapatkan keuntungan yang banyak dari investasi yang dimana dananya berasal dari laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Nah gitu. Jadi ada banyak kebijakan ya, termasuk untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin bergerak di bidang jasa, kemudian manufaktur dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan target payout ratio ya. Jadi rasio pembayarannya gitu ya, dividen. Dalam hal ini kita akan memutuskan berapa jumlah kas yang akan didistribusikan. Pastinya di sini manajer keuangan harus selalu mengingat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham itu sendiri gitu ya. Makanya berapa rasio yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Target payout ratio di sini adalah sasaran rasio pembayarannya merupakan persentase laba bersih yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai. Jadi berapa persen gitu ya dari
laba setelah pajak akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, ini disebut dengan target payout ratio. Selanjutnya, penetapan target payout ratio didasarkan atas preferensi investor atas dividen versus keuntungan modal ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa investor ini gitu ya, nantinya ketika mendapatkan dividen ya akan digunakan untuk apa gitu ya. Yang pertama, apakah lebih memilih untuk menerima dividen saja gitu ya investor gitu ya, udah dividen aja nggak diinvestasikan misalnya untuk ke perusahaan tersebut kembali, atau apakah meminta perusahaan untuk menanam kembali kas tersebut ke dalam usaha yang akan menghasilkan keuntungan modal. Nah, jadi di sini tadi ada dua contoh ya, perusahaan yang memang rutin membagikan dividen, ada yang tidak gitu ya. Bisa jadi yang tidak itu tujuannya adalah dividen kita nggak perlu lah tahun ini misalnya seperti itu. Silahkan laba bersih setelah pajak digunakan oleh perusahaan untuk diinvestasikan saja supaya keuntungannya menjadi lebih besar. Nah, pada suatu waktu nanti ketika keuntungannya sudah diperoleh sangat besar, barulah investor memperoleh dividen dengan jumlah yang lebih besar. Atau ya tipe investor adalah yang memang ya setiap periode harus menerima dividen gitu, walaupun jumlahnya kecil tapi rutin. Nah, jadi ada banyak tipe investor di sini, makanya payout rasionya didasarkan atas preferensi investor atas dividen versus keuntungan modal. Jadi ada yang memang investor suka mencari dividen walaupun jumlahnya kecil, tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan dari investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Atau mungkin investor yang memang dia punya harapan lebih terhadap suatu perusahaan yang digunakan untuk investasinya gitu ya, dengan harapan nanti ketika dia tidak memperoleh dividen dan hanya digunakan untuk berinvestasi lagi oleh perusahaan, akan mendapatkan keuntungan besar sehingga dia memperoleh dividen yang lebih besar pula. Seperti itu. Alasan beberapa investor lebih menyukai dividen. Ya, ini ada juga yang memang dua versi ini ya. Yang pertama, investor lebih menyukai dividen yang pasti saat ini dibandingkan dengan keuntungan modal yang tidak pasti di masa mendatang. Jadi tipenya adalah tipe investor yang mencari aman gitu ya, nggak apa-apa dividennya kecil gitu ya, pasti terima setiap periode gitu. Atau untuk investor yang lebih menyukai keuntungan modal, biasanya di sini investor lebih tertarik pada penghematan uang untuk jangka panjang di masa depan. Kemudian investor jangka panjang akan menginvestasikan kembali dividen mereka, dan hal tersebut akan menimbulkan biaya transaksi. Jadi lebih baik gitu ya, keuntungan dari perusahaan tersebut digunakan untuk berinvestasi sehingga nanti dia akan memperoleh dividen gitu yang besar. Nah, kalau dia memperoleh dividen rutin, yang pastinya nanti akan digunakan lagi kan untuk berinvestasi lagi. Nah, hal ini bisa menimbulkan biaya transaksi. Nah, ketika ada biaya berarti mengurangi pendapatan yang diperoleh, seperti itu. Penilaian preferensi investor. Preferensi ini dapat dinilai sesuai dengan model valuasi saham dengan pertumbuhan konstan ya. Rumusnya seperti ini. Jika perusahaan meningkatkan rasio pembayaran, maka D1 akan naik nih ya. D1 akan naik, dividen akan naik. Kenaikan pembilang ini jika dilihat terpisah akan menyebabkan harga saham naik. Namun jika D1 naik, uang yang tersedia untuk investasi kembali menjadi lebih sedikit, sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan yang diharapkan mengalami penurunan dan bisa menurunkan harga saham. Jadi seperti ini. Ketika ya perusahaan meningkatkan rasio pembayaran dividen, maka dividennya pasti akan banyak kan gitu. Nah, ketika dividennya banyak, ini bisa menyebabkan gitu ya, dana yang di perusahaan yang untuk investasi kembali kan menjadi lebih sedikit karena dibagikan untuk dividen. Nah,
ketika dana yang di perusahaan itu menjadi lebih sedikit, hal ini akan menyebabkan tingkat pertumbuhan yang diharapkan itu mengalami penurunan karena dananya tidak terlalu banyak, dan ini bisa berdampak pada penurunan harga saham. Jadi hal ini menjadi sesuatu analisa yang penting gitu ya, bagaimana perusahaan bisa menjaga investor dan bisa juga menjaga pertumbuhan dari perusahaan yang akan berdampak pada kenaikan harga saham. Persentase dividen yang dibagi dari earning after tax disebut dengan dividen payout ratio atau biasanya disimbolkan dengan DPR gitu ya. Rumusnya adalah jumlah dividen yang dibagi dengan earning after tax-nya. Nah, persentase laba ditahan dari AT adalah 1 min DPR gitu ya. Persentase laba ditahan adalah 1 dikurangi DPR-nya. Karena memang terdiri dua ya, antara dividen dan EAT gitu. Ketika sudah diketahui prosentase dari DPR-nya, maka untuk mengetahui prosentase EAT-nya ya tinggal 1 dikurangi prosentase dari DPR-nya. Gampang ya. Oke. Setiap perubahan kebijakan pembayaran akan memiliki dua dampak berlawanan gitu ya. Jadi ketika perusahaan membuat kebijakan pembayaran gitu ya, bisa jadi awalnya rutin, kemudian misalnya tidak rutin kayak gitu. Nah, ini akan berdampak, bisa menaikkan harga saham, bisa juga menurunkan harga saham gitu ya. Maka oleh karena itu sangat penting untuk menentukan kebijakan dividen yang optimal bagi perusahaan dan juga para investor gitu ya. Manfaatnya di sini bisa memberikan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa depan guna memaksimalkan harga saham. Jadi memang sangat penting bagi manajemen atau manajer gitu ya untuk menentukan kebijakan dividen yang optimal. Jangan sampai dengan adanya pembagian dividen menyebabkan pertumbuhan menurun dan berdampak pada harga saham yang menurun. Ya, pastinya ya, harga saham kadang-kala naik, kadang-kala turun seperti itu ya. Tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dividen saja sih sebenarnya gitu ya. Masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Misalnya kebijakan dari pemerintahan kayak gitu, itu juga akan berdampak pada kenaikan ataupun penurunan harga saham. Kemudian misalnya kemarin pas masa Covid ya, nah itu kan terlihat sekali banyak harga saham yang mengalami penurunan, tapi juga ada harga saham perusahaan tertentu yang terkait dengan kesehatan mengalami kenaikan. Nah, sangat penting dalam hal ini menentukan kebijakan dividen yang optimal, apalagi pas masanya Covid. Tujuannya adalah ya ini, menyeimbangkan gitu ya antara dividen saat ini dengan pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan di masa depan maksudnya di masa yang contoh ya setelah Covid, dan ini bisa memaksimalkan harga saham. Di beberapa perusahaan harga sahamnya ada yang sudah mengalami kenaikan setelah melalui awal-awal masa Covid ya. Kebijakan dividen menentukan penempatan laba, yaitu antara membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam perusahaan. Jadi bagaimana gitu ya penempatan laba ini, apakah dibayar kepada pemegang saham semua atau dibagi dalam bentuk persentase tertentu gitu ya, dan juga untuk menginvestasikan kembali dalam perusahaan atau disebut dengan laba ditahan ya. Nah, laba ditahan ini merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Jadi menyeimbangkan, tadi sangat penting untuk menentukan kebijakan dividen yang optimal gitu ya, menyeimbangkan antara dividen gitu ya dengan laba ditahan, karena dua-duanya merupakan sesuatu yang punya peran penting untuk perusahaan ke depannya gitu ya. Laba ditahan terkait dengan sumber dana gitu ya, yang dari internal gitu, sedangkan untuk dividen adalah
dalam hal ini untuk memaksimalkan para pemegang saham ya, kemakmuran para pemegang saham. Oke, kita akan pelajari teori-teori kebijakan dividen ya. Nanti kalau teman-teman ambil konsentrasi keuangan gitu ya dan meneliti terkait dengan dividen, maka teori-teori ini bisa menjadi grand teorinya gitu ya. Ada teori MM yang menyatakan dividen tidak relevan, ada teori the bird in the hand, kemudian ada juga teori perbedaan pajak, ada teori signaling hypothesis, dan yang terakhir adalah teori clientele effect gitu ya. Oke, kita akan lihat teori dividen atau teori MM gitu ya, teori dividen irrelevan atau teorinya MM. Ya, MM mengemukakan teori bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun tingkat pengembalian atas ekuitas yang diminta. Jadi pendapatnya M seperti itu, jadi tidak berdampak pada harga saham maupun tingkat pengembalian atas ekuitas yang diminta. Nah, di sini makanya dikatakan bahwa kebijakan dividen merupakan sesuatu yang irrelevan. Menurut MM bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risiko usahanya, bukan pada pembagian laba perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Jadi menurut MM, nilai suatu perusahaan itu ditentukan dari keuntungan gitu ya, keuntungan dasar dan risiko dari perusahaan tersebut, bukan karena pembagian laba yang untuk dividen dan juga untuk laba ditahan. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Jadi boleh saja gitu ya perusahaan bagikan dividen dalam jumlah besar ataupun kecil. Nah, sumber dananya dari tambahannya adalah dari eksternal gitu ya. Dampak dari pemilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan. Jadi keputusan dividen adalah tidak relevan gitu ya, atau disebut di sini the irrelevant of dividend. Ya, karena ada pertimbangan lain gitu ya, tidak hanya dari dividen, tapi investor juga bisa mempertimbangkan dari bagaimana perusahaan tersebut menggunakan sumber-sumber dananya yang digunakan untuk operasional perusahaan, apakah dari internal saja atau sumber eksternal. Kalau sumber eksternal seperti apa, misalnya seperti yang kita pelajari di biaya modal dan struktur modal gitu ya. Ada eksternal, ada utang, kemudian ada saham biasa, ada saham preferan gitu ya. Asumsi teori MM, pasar modal sempurna ya. Jadi teori tadi berdasarkan asumsi ini, di mana pasar modal sempurna, di mana semua investor adalah rasional gitu ya. Kemudian tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Nah, asumsi ini yang kedua itu ya tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika perusahaan menerbitkan saham, pastinya ada biaya emisi. Nah, kemudian tidak ada pajak. Ya, jadi tidak ada pajak. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan asumsi, tidak sesuai dengan real ya asumsi ini. Kemudian kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Jadi kebijakannya sama saja gitu ya. Nah, teori inilah yang menjadi dasar sehingga keluarlah tadi irrelevan gitu ya. Teori yang kedua adalah bird in the hand teori gitu ya. Nah, ini teori dari Lindner ya 1962, Gordon 1963, dan Bhattacharya 1979 menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi gitu ya. Karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang risikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dividen yang tidak dibagikan. Nah, ini adalah tipe-tipe investor yang senang dengan dividen ya. Yang dasarnya adalah bird in the hand theory. Investor lebih menyukai dividen yang pasti saat ini dibandingkan dengan keuntungan modal yang tidak pasti di masa mendatang. Nah, ini investornya adalah investor yang nyaman gitu ya dengan kondisi investasinya. Kalau sudah dapat untung, berarti investasinya masih aman gitu. Nah, kalau tidak dibagikan dalam bentuk dividen, uangnya digunakan untuk investasi lagi oleh perusahaan tersebut. Ya kalau
untung. Nah, kalau rugi kan investornya mikir seperti itu. Makanya dia lebih menyukai dividen yang dibagikan saat ini gitu ya. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya akan berdampak terhadap nilai perusahaan. Jadi ketika investor menerima dividen, mereka akan gunakan uangnya untuk berinvestasi kembali. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga saham gitu ya. Nah, ini juga akan berdampak terhadap nilai suatu perusahaan. Teori perbedaan pajak, ini teori yang ketiga. Teori ini diajukan oleh Heisenberger dan Ramaswamy ya. Mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak gitu ya. Jadi menyatakan bahwa ya, di mana-mana ada pajak gitu ya. Makanya yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak atas keuntungan, dividen dan capital gains gitu ya. Jadi karena dividen dan capital gains ini merupakan tambahan penghasilan bagi para investor. Nah, makanya di sini investor lebih menyukai capital gains. Kalau capital gains kan keuntungannya tidak banyak ya, karena selisih harga jual dan harga beli gitu ya. Paling hanya berapa gitu ya. Nah, tapi kalau dividen misalnya persentase kepemilikannya besar, akan memperoleh dividen yang besar gitu ya. Nah, kalau dividen kan sudah pasti dipotong pajak gitu ya. Nah, di sini para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak gitu ya. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield yang tinggi. Kemudian capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa gitu. Makanya di sini investornya adalah lebih menyukai capital gains dibandingkan dividen karena pajaknya gitu ya semakin terasa kalau memperoleh dividen. Contohnya seperti ini ya, ini dividen, ini capital gain, ini tax dividen, ini tax capital gain gitu ya. PTA, PTB, PTX dan PTY. Nah, kalau kita lihat di sini PTA gitu ya, dividennya 12%, capital gainnya 5%, ini tax dividen 20%, tax capital gainnya 10%, maka KE-nya adalah 14% ya, tingkat pengembalian dari saham ya, saham biasa. Nah, ini PTB, ini 15%. Nah, kalau kita lihat di sini dividennya lebih kecil ya, tingkat pengembaliannya lebih besar. Ini perbedaannya adalah ini dengan tarif pajak yang sama dengan PTA. Kalau PTX dividennya besar gitu ya, tarif pajaknya untuk dividen lebih kecil. Hal ini akan menyebabkan tingkat pengembalian dari saham biasanya lebih besar. Ini kalau posisinya dibalik gitu ya, dividennya kecil, capital gain besar, maka tingkat pengembaliannya kecil. Nah, ini kita bisa lihat nanti dari pajak atas dividen dan pajak atas capital gain, tarifnya lebih besar mana gitu ya. Ketika lebih besar dividen dengan posisi dividen lebih banyak, maka di sini tax dividennya lebih kecil 10% gitu ya. Ini akan berdampak pada tingkat pengembalian yang lebih besar gitu ya, dengan dividen yang lebih banyak porsinya. Nah, ini tarif pajak sama. Tapi kalau tarifnya lebih besar daripada capital gain, di mana dividennya lebih besar, maka tingkat pengembalian sahamnya kecil. Ya, nanti bisa dicermati ya pelan-pelan. Kelompok ketiga berpendapat agar dividen dibagi sekecil-kecilnya. Sayangnya analisis tersebut mengabaikan adanya biaya penerbitan saham baru atau biaya emisi ya, flotation cost. Biaya yang ditimbulkan akibat menerbitkan saham baru adalah fee untuk underwriter, biaya notaris, akuntan, konsultan hukum pendaftaran saham, dan lain sebagainya yang berkisar antara 2% sampai 4%. Nah, dengan adanya biaya-biaya tersebut, berarti sebagian kekayaan pemegang saham diberikan kepada berbagai pihak sebagai flotation cost. Jadi bila perusahaan memiliki dana untuk investasi, mengapa dana tersebut dibagikan sebagai dividen gitu ya, sehingga menimbulkan biaya flotation
Oleh sebab itu, mereka beranggapan bahwa dividen sebaiknya dibagi sekecil-kecilnya sejauh dana tersebut dapat digunakan untuk investasi yang menguntungkan atau memberikan NPV positif. Jadi dividennya kecil saja gitu ya. Kelompok ketiga ini menyatakan bahwa dividennya kecil saja, tapi capital gain-nya besar karena mereka lebih mengutamakan gitu ya keuntungan dari capital gain dibandingkan dari dividen. Rose 1982 dan Easterbrook ya 1984 menyatakan ada keyakinan bahwa semakin banyak dividen ingin dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan berkurangnya laba ditahan. Akibatnya, perusahaan harus mencari biaya eksternal untuk melakukan investasi baru. Namun, biaya penerbitan sumber biaya eksternal menjadi mahal karena adanya flotation cost. Akibatnya, pembayaran dividen menjadi mahal karena meningkatnya kebutuhan untuk menambah modal eksternal yang lebih mahal gitu ya. Nah, jadi ketika perusahaan ingin membayarkan dividen dalam jumlah banyak, hal ini akan berdampak pada sedikitnya laba yang ditahan. Nah, oleh karena itu perusahaan pasti akan mencari pendanaan dari eksternal gitu. Nah, ketika mencari pendanaan dari eksternal, pastinya ada yang namanya flotation cost gitu ya. Hal ini akan berdampak pada pembayaran dividen menjadi mahal karena apa? Meningkatnya kebutuhan untuk menambah modal eksternal yang lebih mahal karena tambahan flotation cost. Teori selanjutnya adalah clientele effect teori, yaitu perusahaan memiliki kelompok klien pemegang saham yang berbeda-beda sehingga memiliki preferensi dividen yang berlainan. Jadi tipe investornya beragam gitu ya. Menurut clientele teori, dividen puzzle atau perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Nah, ini mungkin terjadi ya dalam suatu perusahaan. Investor individual dengan usia lanjut dan penghasilannya hanya tergantung dari dividen, bisa jadi dia akan lebih menyukai dividen payout yang tinggi gitu ya, karena dia hanya berharap dividennya besar dari ada tambahan penghasilan dari dividen. Akan tetapi investor dengan penghasilan tinggi pastinya akan menyukai dividen dengan payout rendah gitu ya. Nah, jadi berbagai macam tipe investor, ada yang memang menginginkan dividen karena memang penghasilannya hanya dari dividen, ada yang punya penghasilan lain gitu ya, sehingga dia tidak terlalu menyukai dividen yang jumlahnya banyak, makanya dia menyukai dengan dividen payout yang rendah. Teori selanjutnya adalah signaling hypothesis. Nah, dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak, atau pemegang saham bersikap sama apakah berupa dividen atau capital gain. Jadi karena adanya pajak gitu ya, hampir semua investor tidak menyukai gitu ya. Namun mengapa perusahaan tetap membayar dividen secara teratur dan merata? Nah, alasannya di sini Rose 1982 menganggap bahwa dividen tampaknya memiliki informasi atau informational content of dividend atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, analisa investornya kurang menyukai dividen misalnya seperti itu, tapi perusahaan tetap membagikan dividen secara teratur dan merata gitu ya, walaupun jumlahnya kecil. Hal itu untuk memberikan informasi kepada calon investor ataupun investor gitu ya, bahwa di situ ada peluang ya, prospek perusahaan yang bagus gitu ya, sebagai isyarat atau sinyal gitu ya, sinyal akan prospek perusahaan. Nah, apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin diartikan oleh pemodal atau investor sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi dividen ini bisa menjadi sinyal gitu ya bagi para investor yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut kedepannya akan membaik seperti itu. Hal ini bisa jadi akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para investor ataupun calon investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Ya, masih dengan signaling hipotesis ya, kenaikan dividen di atas jumlah yang diharapkan merupakan suatu sinyal bagi investor bahwa manajemen meramalkan laba yang lebih baik di masa
mendatang. Sebaliknya ya, ketika adanya penurunan dividen ataupun kenaikan dalam jumlah kecil yang diharapkan merupakan sinyal yang buruk gitu ya, atau sinyal negatif ya, bahwa di sini bisa ada informasi manajemen meramalkan laba masa mendatang itu kurang bagus gitu ya. Jadi di sini terkait dengan teori sinyal, ketika adanya pembagian dividen itu akan menunjukkan sinyal positif bahwa manajemen mampu meningkatkan kinerjanya gitu ya, dalam hal ini menghasilkan laba di masa yang akan datang. Tapi ketika adanya penurunan dividen bisa jadi itu menjadi sinyal negatif gitu. Di sini manajemen meramalkan laba di masa depan itu yang kurang baik gitu ya. Oke, teori selanjutnya adalah kebijakan dividen residual ya. Kebijakan dividen residual yaitu kebijakan di mana dividen dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Jadi kebijakan dividen residual adalah kebijakan di mana dividen dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk investasi perusahaan tersebut. Nah, pengambilan keputusan atas rasio pembagian dividen didasarkan pada yang pertama adalah menentukan anggaran modal optimum ya, berapa anggaran modal optimumnya gitu ya. Yang kedua, menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi tersebut. Yang ketiga, menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyertaan modal. Yang keempat, membayar dividen hanya jika lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan untuk anggaran modal. Jadi ini adalah penentuan gitu ya, dalam berapa dividen yang bisa dibagikan atau payout ratio dividen yang akan dibagikan gitu ya, dengan cara kebijakan dividen residual, yaitu langkah-langkahnya menentukan anggaran modal optimum, kemudian menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi, kemudian menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyertaan modal ya. Nah, di sini bayar dividen kalau gitu ya dananya lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan untuk anggaran modal yang di atas tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang pertama pembatasan, yaitu perjanjian obligasi. Yang kedua, pembatasan saham preferred. Yang ketiga, bisa jadi karena ketersediaan kas. Yang keempat, denda pajak atas laba yang terakumulasi secara tidak wajar. Hal ini akan berdampak pada pembagian atau kebijakan dividen gitu ya. Peluang investasi, jumlah peluang investasi menguntungkan. Nah, itu juga bisa jadi perusahaan menahan untuk pembagian dividen karena ada peluang investasi yang menguntungkan. Atau yang kedua, mempercepat atau menunda proyek. Nah, ini juga akan berdampak pada kebijakan dividen. Ketika mempercepat suatu proyek pastinya butuh tambahan dana, maka kebijakan dividen ya payout rasionya mungkin lebih kecil gitu ya. Kalau misalnya menunda proyek, mungkin payout rasionya bisa menjadi lebih besar. Ini adalah analisa yang dilakukan oleh manajemen sehingga muncullah kebijakan dividen yang seperti apa yang harus dibuat oleh manajemen gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang pertama sumber-sumber modal alternatif. Seperti biaya penjualan saham baru ya, bisa ya dengan menerbitkan saham baru. Nah, ini akan muncul ya biaya-biaya terkait penerbitan saham baru. Kemudian kemampuan untuk mensubstitusikan antara utang dan ekuitas. Nah, ini perusahaan mampu nggak gitu ya membayar utang gitu ya, sehingga utangnya bisa menjadi penambah dana yang nantinya akan memberikan keuntungan. Kemudian pengendalian perusahaan gitu ya terhadap misalnya pengeluaran dana untuk investasi, untuk apa dan sebagainya gitu ya. Dampak kebijakan dividen gitu ya pada RS ini ya. Keinginan investor atas laba saat ini versus masa depan. Nah, ini bagaimana gitu ya ketika investor saat ini membutuhkan
untuk dividen, atau mungkin nanti sajalah gitu ya, digunakan untuk investasi terlebih dahulu, baru depannya labanya besar gitu ya. Kemudian ada pajak atas keuntungan modal versus pajak atas dividen. Nah, jika mendapatkan tambahan keuntungan ya suatu perusahaan dari laba ditahan yang dulunya sebagai sumber dana untuk investasi gitu ya. Nah, itu kan akan berdampak pada tingginya laba suatu perusahaan. Nah, versus bagaimana perbandingannya kalau misalnya tidak digunakan untuk investasi tapi digunakan untuk dividen gitu ya. Bagaimana pajaknya? Dan yang ketiga, muatan sinyal atau informasi dengan signaling hipotesis. Nah, bagaimana dampak informasinya dan sinyal-sinyal nanti terhadap perubahan harga saham ataupun terhadap perubahan nilai perusahaan gitu ya. Ini sangat terkait sekali gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dividen saham dan pemecahan saham ya. Dividen tidak selamanya dibayarkan dalam bentuk uang tunai ya, tapi bisa dalam bentuk dividen saham gitu ya. Dividen saham atau stok dividen dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, jadi memiliki jumlah saham yang lebih banyak gitu ya. Tapi dalam hal ini proporsinya sama ya. Dividen yang dibagikan dalam bentuk tambahan saham, bukan dalam bentuk kas, hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal gitu ya. Kemudian ada pemecahan saham atau stock split, itu adalah jumlah saham biasa yang beredar bertambah, tetapi tidak terjadi perubahan dalam pos modal, hanya jumlah sahamnya yang beredar, tapi persentasenya itu tetap sama gitu ya. Nah, stock split ini seperti membagi kue gitu ya. Oke. Membagi kue menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, ini contohnya saham ya. Satu saham dipecah menjadi 2. Gitu. Atau satu saham dipecah menjadi 3. Dampak stock split gitu ya. Dampak stock split ini setiap pemegang saham akan memiliki lebih banyak saham gitu ya. Saham yang dimiliki oleh investor akan semakin banyak. Hal ini akan berdampak pada nilainya menjadi lebih rendah. Nah, dengan adanya stock split ini bisa jadi akan berdampak pada penurunan harga saham per lembarnya. Oke. Karena jumlah saham yang beredar semakin banyak gitu ya. Dampak dividen saham, dividen dibagikan dalam bentuk saham gini ya. Setiap pemegang saham akan memiliki lebih banyak saham karena ada tambahan jumlah saham gitu ya yang dimiliki, karena dibagikan dividennya dalam bentuk saham. Total lembar saham akan naik ya, totalnya akan naik gitu ya. Total lembar saham yang dimiliki oleh investor akan bertambah. Laba, dividen, dan harga per lembar saham akan mengalami penurunan gitu ya. Labanya menurun, dividennya menurun, harga per lembar sahamnya juga mengalami penurunan. Nah, itu tadi terkait dengan stock split. Selanjutnya ada stock repurchase atau pembelian kembali saham yang beredar. Sempat disinggung di materi sebelumnya ya, bahwa perusahaan menggunakan dana utang untuk membeli kembali saham yang beredar, atau disebut dengan istilahnya adalah stock repurchase gitu ya. Perusahaan yang membeli kembali sahamnya memperoleh keuntungan pajak dibandingkan yang melakukan pembayaran dividen ya. Jadi sini perusahaan yang beli kembali saham untuk memperoleh keuntungan pajak ya, dibandingkan melakukan pembayaran dividen. Pembelian kembali ini bisa menyebabkan kenaikan harga saham gitu ya, karena ada sesuatu gitu ya. Berarti di sini perusahaan punya dana lebih sehingga membeli kembali saham yang beredar, kan asumsinya bisa seperti itu di para investor gitu ya, sehingga investor akan berminat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut gitu ya, bisa berdampak pada harga saham. Dan di sini jumlah saham yang beredar juga semakin sedikit karena sudah dibeli kembali. Nah, pastinya akan berdampak pada kenaikan harga saham.
mudah-mudahan masih ingat dengan ilustrasi pada materi sebelumnya ya. Ketika awalnya harga sahamnya Rp10 gitu ya, kemudian dibeli kembali dengan menggunakan dana utang, berdampak pada kenaikan harga saham ya. Ada teori yang menyatakan seperti itu ya. Saham yang telah dibeli kembali disebut dengan treasury stock gitu ya. Dampak stock repurchase ya, sebagian saham beredar dibeli kembali, ini akan berdampak pada jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit ya, karena dibeli kembali oleh perusahaan atau oleh manajemen perusahaan. Dengan asumsi pembelian kembali tidak berdampak negatif pada laba di masa mendatang gitu ya. Laba per lembar saham yang tersisa juga akan mengalami kenaikan. Nah, hal ini akan berdampak pada harga pasar saham menjadi naik seperti itu, karena harapannya gitu ya, laba di masa yang akan datang mengalami peningkatan. Ilustrasi pertama, PT ABC Tpk memiliki laba bersih setelah pajak atau EAT sebesar 2 miliar. Yang beredar sebesar 10 juta lembar gitu ya. Harga sahamnya per lembar adalah 3.200. Perusahaan akan melakukan stock repurchase sebanyak 20%. Pembelian diharapkan tidak mempengaruhi price earning ratio atau PER gitu ya. Bagaimana pengaruh stock repurchase terhadap harga saham PT ABC tersebut? Kondisi sebelum stock repurchase ya, ini EPS-nya ya, maka 2 miliar gitu ya, 2 miliar itu diperoleh dari di sini ya, laba bersih setelah pajaknya ya, dibagi dengan jumlah sahamnya 10 juta lembar, maka EPS-nya adalah 200 per lembar. Price to earning rasionya gitu atau sama dengan rasio P plus E ya. Di sini 3.200 ya, 3.200 harga per lembar saham dibagi dengan EPS-nya, maka ada 16 kali. Artinya bahwa earning dari modal saham dapat dibeli kembali setelah 16 kali. Oke. Kondisi setelah stock repurchase ya, dibeli kembali sebesar 20% dari 10 juta lembar, maka 2 juta lembar gitu yang dibeli. Maka jumlah saham beredar adalah tersisa 8 juta lembar. EPS-nya setelah repurchase ya bisa dihitung dengan 2 miliar dibagi 8 juta lembar, maka 250 per lembar. Harga saham setelah repurchase ya 16 kali 250, maka menjadi 4.000 per lembar ya. Ada peningkatan ya. Pengaruh repurchase terhadap harga saham itu ada meningkatnya harga saham per lembar sebesar Rp800 dari tadinya 3.200 ya, karena adanya EPS yang mengalami kenaikan yaitu menjadi 250 per lembar saham. Ilustrasi yang kedua, PT Jaya memiliki struktur modal ya, modal ekuitas di sini modal sendiri sebesar 100% yaitu 200.000 lembar saham. Nilai sahamnya adalah $2 per lembar. Pertumbuhan direncanakan 12% per tahun dan realitasnya adalah 5% per tahun. Pada tahun 2003 diproyeksikan laba bersih $2 juta gitu ya. Pembayaran dividen 20% tetap diteruskan sehingga saldo laba ditahan akan menjadi $1,6 juta. Lebih lanjut, perusahaan menyadari bahwa proyek investasi dengan pertumbuhan 14% hanya akan menghasilkan $800.000 untuk tahun 2003 itu dibandingkan dengan proyeksi laba bersih sebesar $2 juta. Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa laba yang tinggi dari aktiva yang sudah ada diperkirakan akan tetap berlangsung. Laba bersih sebesar $2 juta masih dapat diharapkan untuk tahun 2003. Manajemen saya sedang melakukan peninjauan atas kebijakan dividen saat ini. Dengan asumsi proyek investasi pada tahun 2003 yang dapat diterima akan sepenuhnya didanai oleh laba ditahan selama tahun tersebut. Maka DPS-nya ya, menghitung DPS tahun 2003. Pertanyaannya adalah berapa rasio pembayaran berlaku untuk tahun tersebut? Jika rasio pembayaran dividennya 60% tetap dipertahankan, berapa estimasi Anda akan harga saham saat ini? Oke, penyelesaiannya proyeksi laba adalah 2 juta, proyeksi investasi modal adalah 800.000. Sisa yang tersedia adalah 1.200.000. Ketahui saham beredar 200.000 lembar, maka DPS-nya adalah 1.200.000 dibagi dengan 200.000 lembar.
maka DPS-nya adalah $6 per lembar saham ya. Selanjutnya untuk EPS ya, 2 juta dibagi dengan 200.000 lembar saham, maka EPS-nya adalah $10 per lembar. Rasio pembayarannya adalah DPS dibagi EPS 6 bagi 10 ya, maka 60%. Ya, EPS-nya 10 ya, DPS-nya 6. Atau dapat juga dicari dengan total dividen ya, total dividen dibagi dengan laba bersih, maka 1.200.000 dibagi dengan 2 juta, ketemunya sama 60%. Estimasi harga saham bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya, $6 dibagi dengan EPS ya, 0,14 dikurangi 0,05, itu $66,67. Dalam situasi terdahulu, yaitu saat pembagian dividen tetap 20% atas EPS sebesar $10 atau $2, maka dengan tingkat pertumbuhan 14% dan rata-rata pertumbuhan mencapai 12%, maka bisa dihitung di sini, maka PU-nya, estimasi harga sahamnya menjadi $100 gitu ya. Meskipun PT Jaya mengalami kemunduran yang berat, namun aktifanya yang ada akan terus memberikan aliran laba yang baik. Lebih banyak dari laba ini akan diteruskan ke pemegang saham karena pertumbuhan internal yang terus melambat telah mengurangi banyaknya keperluan dana. Akan tetapi hasilnya adalah penurunan nilai saham sebesar $33,33 diperoleh dari $100 dikurangi dengan $66,67. Ya, itu terkait dengan ilustrasi yang terakhir ya, cukup kompleks gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu sedang mempertimbangkan suatu kebijakan gitu ya, dengan adanya laba ya, sebagai modal sendiri tadi ya, kita lihat di sini ya, informasinya bahwa struktur modalnya adalah modal sendiri gitu ya, sebesar 100% dari saham. Kemudian ada informasi juga pertumbuhan direncanakan 12% per tahun dan realitasnya 5% per tahun. Kemudian pembayaran dividen 20% tetap diteruskan gitu ya. Hal ini akan berdampak pada saldo laba ditahan. Kemudian perusahaan menyadari bahwa adanya proyek investasi dengan pertumbuhan 14% akan menghasilkan 800.000. Hal ini dibandingkan dengan proyeksi laba bersih 2 juta gitu ya, itu kan lebih besar gitu, besar laba bersihnya. Satu hal yang menggirakan bahwa laba ini diperoleh dari laba yang tinggi tersebut diperoleh dari riva gitu yang sudah diperkirakan akan tetap berlangsung gitu ya, untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, hal ini berdampaklah pada penentuan kembali kebijakan dividen gitu ya. Sehingga bisa diketahui DPS-nya adalah $6 per lembar. Kemudian untuk rasio pembayaran atau payout rasionya adalah 60%. Kemudian untuk estimasi harga saham gitu ya, bisa kita lihat di sini ya, saat ini 66 gitu ya, $66. Nah, hal ini berdampak pada penurunan nilai saham sebesar $33,33 gitu ya, karena lebih banyak dari laba ini diteruskan ke pemegang saham, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan internal terus melambat karena perusahaan butuh dana kan untuk operasional perusahaan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini berdampak pada penurunan harga saham. Karena sumber pendananya hanya dari sumber pendanaan sendiri ya, atau internal. Kalau kita sandingkan dengan teori sebelumnya, bahwa ada baiknya juga ketika perusahaan menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti hutang gitu ya, pada batas titik optimal itu akan berdampak pada kenaikan harga saham dan juga nilai suatu perusahaan. Nah, itu bisa menjadi tambahan analisa gitu oleh perusahaan dalam memutuskan gitu ya, terkait struktur modal dan juga kebijakan dividennya. Jadi materi-materi dari pertemuan sebelumnya ya,
ya, biaya modal, kemudian teori struktur modal dan keputusan struktur modal, dan yang sekarang adalah kebijakan dividen, itu menjadi analisa yang sangat penting bagi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan gitu ya. Biaya modal, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh modal itu semakin besar atau semakin kecil dengan struktur modal yang adanya tambahan utang atau seperti apa gitu ya, saham biasanya berapa, perpuluhannya berapa, misalnya seperti itu. Dan ini akan berdampak pada kebijakan dividen juga. Hal ini nantinya akan bagaimana dampaknya terhadap harga saham perusahaan gitu ya, dan juga nilai suatu perusahaan. Oke, jadi analisa yang penting ya, bukan berarti materi sebelumnya tidak ada keterkaitan dengan materi-materi selanjutnya, tapi itu mempunyai keterkaitan untuk suatu analisa yang pastinya untuk kepentingan kemakmuran para pemegang saham dan juga kesuksesan dari perusahaan itu. Oke, saya kira itu materi untuk kebijakan dividen ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada keterkaitan antara materi-materi sebelumnya dengan materi hari ini gitu ya. Nanti bisa baca laporan keuangan atau annual report dari perusahaan Go Public untuk tambahan referensi seperti apa kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Apakah membagikannya dalam satu waktu atau dalam 1 tahun 3 kali atau berapa kali. Nah ini kan bisa jadi sinyal gitu ya, atau mungkin tipe investornya atau yang lain-lainnya ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, menarik sebenarnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.